Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi salli ala nabiyika daiman fi hadhihi dunya wa ba'sin sani. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daras Malkujat Hazrat Imam Mahdi Masih Mau'ud alaihissalam. Takjunya tidak boleh menghadkan atau membatasi undang-undang kudrat atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, beberapa orang bodoh coba membuat kritikan atas mukjizat Syakul Qamar, itu bulan terbelah, secara senyap-senyap dalam hal pertolongan undang-undang kudrat. Tetapi tidakkah mereka itu langsung tidak tahu bahwa kudrat dan undang-undang Tuhan tidak dapat dianggarkan batasannya. Satu masa dia berkata, Tuhan melalui mulutnya, tetapi pada masa yang lain, walaupun hati dan ruh mereka jatuh tersungkur, melihat keagungan kudrat dan kuasa Tuhan, mereka secara mutlak lupa akan hal itu. Jika kewujudan Tuhan, kudrat dan kekuasaannya terhad hanya menurut pikiran dan anggaran kita atau anggapan kita, maka untuk apa lagi kita berdoa? Jadi sama sekali tidak seperti itu. Saya berkata kepada kamu bahwa kudrat atau kuasa dan iradah Allah Ta'ala tidak ada sesiapa yang boleh mengukurnya. Seorang insan yang mendakwakan seperti itu, dia sebenarnya memungkiri Tuhan. Tetapi sungguh tak disangka atas orang bodoh. Walaupun mengakui bahwa Tuhan itu mempunyai kudrat atau kuasa yang tidak terbatas, namun beranggapan bahwa mukjizat Syakul Qamar, yaitu bulan terbelah itu, bertentangan dengan peraturan kudratnya. Pahamilah bahwa orang seperti itu tidak memiliki pikiran yang sihat dan juga hati yang bijaksana. Ingatlah dengan sebaik-baiknya bahwa jangan terlalu bergantung harap kepada peraturan kudrat, yakni jangan hadkan pada peraturan kudrat sahaja dengan mengatakan rahasia Tuhan hanya sekedar itu sahaja, lalu terbuka segala kesimpulan. Tidak seperti itu. Sikap berani seperti itu tidak harus dilakukan. Ini karena ia boleh menjatuhkan darjah ubudiyat atau perhambaan seorang insan dan penghujungnya adalah kecelakaan. Kebodohan dan kejahilan yang meletakkan kudrat Tuhan sebagai terhad tidak seharusnya timbul dari seorang mukmin. Kata-kata Imam Fakhruddin Razi sangat benar, bahwa jika ada orang yang beriradah untuk mengukur Tuhan menggunakan akal sendiri, orang itu memang bodoh. Lihat, Allah Ta'ala telah menciptakan insan dari nutfah. Mengatakan hal ini memang mudah dan sangat senang, dan kelihatan ia perkara yang sangat biasa. Tetapi ada rahasia bahwa insan diciptakan dari setitis air dan di dalamnya diberikan kekuatan. Adakah sesiapa yang mempunyai kekuatan untuk merungkaikan hal itu sehingga ke dasarnya? Ahli falsafah dan tabi'i atau fisikal telah berusaha sedaya upaya, tetapi tidak dapat sampai ke dasarnya. Demikian juga setiap zarah adalah mengikut kepada Tuhan. Allah Ta'ala berkuasa atas mereka, bahwa keadaan nizam yang zahir akan tetap seperti itu. Dan satu perkara yang luar biasa juga,
akan menjadi jelas. Orang berpengetahuan banyak melihat perkara ini dan mendapat keseronokan. Beberapa orang coba mengkritik perkara-perkara yang biasa dan terperangkap dalam keraguan. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam api. Hal ini juga demikian seperti peristiwa Syaqul Qamar atau bulan terbelah. Tuhan yang lebih mengetahui setakat mana jilat api dan dengan lahirnya sarana-sarana itu, ia menjadi padam. Jika keistimewaan seperti itu muncul atau diberitahu dengan terus terang, maka dengan segera akan menerimanya. Tetapi dalam keadaan seperti ini, apa keistimewaan yang dijahirkan melalui iman bil ghaib, yaitu keimanan kepada perkara gaib dan kegembiraan bersangka baik. Kita tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan sarana-sarana, tetapi ada beberapa sarana yang kelihatan dan ada juga yang tidak kelihatan. Ringkasnya, perlakuan Tuhan itu adalah berbagai bentuk. Kudrat atau kuasa Allah Ta'ala tidak pernah bermasalah dan tidak pernah merasa penat. Ayat-ayat ini memberitahu keagungannya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin ayat 80 yang artinya dan dia maha mengetahui keadaan setiap makhluk. Apa ayina bil khalqil awal? Surat Qaf ayat 16. Adakah kami menjadi lelah dengan penciptaan yang pertama kali? Allah Ta'ala mempunyai kudrat dan perbuatan yang tidak terbatas dan tidak mampu dijangkakan oleh seorang insan yang begitu bijak sekalipun. Sebaliknya mereka hanya akan menjahitkan kelemahan sendiri. Saya teringat satu peristiwa. Dokter tahu sangat perkara ini. Ada seseorang yang bernama Abdul Karim datang kepada saya. Di dalam perutnya ada sesuatu yang menjadikannya berkali-kali ketandas. Dokter berkata bahwa tidak ada obatnya untuk penyakit itu. Dia seharusnya ditembak saja dengan senapan. Ringkasnya, banyak penyakit yang tidak diketahui dengan begitu mendalam walaupun oleh dokter pakar. Misalnya penyakit taun dan kolera. Jika dokter ditugaskan mengawal wabah ini, maka mereka sendiri akan dijangkiti cirit-birit. Sejauh manapun insan menuntut ilmu, dan sejauh mana tenggelam dalam melakukan kajian falsafah, tetapi dia akan dapat mengetahui bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Di dalam hadis ada dinyatakan bahwa sebagaimana seekor burung mengisi paruhnya dengan air di tepi sungai, demikian juga makrifat dan rahasia tentang kalam dan perlakuan Allah Ta'ala dan makrifat perbuatannya. Jadi, adakah seorang insan yang lemah dan ahli falsafah yang bodoh? Atas perkara ini, mereka mengkritik kejadian Syamsul Qamar ataupun bulan terbelah dan menganggapnya bertentangan dengan undang-undang kudrat. Kita tidak mengatakan bahwa jangan mengkritik, tetapi lakukanlah dengan tenang dan hati yang terbuka. Tetapi perhatikan dua perkara ini. Pertama, ketakutan kepada Tuhan dan kekuatannya yang tidak terbatas. Kedua, insan adalah fana dan ilmu yang terhad. Ahli falsafah yang besar-besar pun akan terpaksa mengakui bahwa kami ini jahil. Penghujung akal sentiasa berakhir pada kejahilan. Misalnya, tanyakan kepada para dokter bahwa mereka semua tahu dan paham tentang silsilah keturunan. Tetapi apa yang dimasukkan dengan hakikat nur dan kedalamannya? Penjelasan tentang suara kalau ditanya, mereka akan menjawab bahwa di atas lapisan telinga ada begini dan begitu.
Tapi hakikat suara itu mereka tidak dapat jelaskan walaupun sedikit. Hakikat api yang panas dan air yang sejuk tidak akan mereka boleh jelaskan. Jadi untuk sampai kepada dasar suatu benda bukan pekerjaan mana-mana hakim atau golongan bijak pandai atau ahli falsafah. Coba lihat wajah kita terpapar di atas cermin, tetapi kepala kita tidak putus, lalu masuk ke dalam cermin. Kita juga selamat dan wajah kita kelihatan di dalam cermin. Jadi ingatlah bahwa Allah Ta'ala sangat mengetahui bahwa hal seperti itu boleh terjadi. Bulan terbelah atau benda lain yang terbelah tidak mengganggu peraturan dunia. Perkara yang sebenarnya ia adalah ciri khas suatu benda. Siapa yang boleh meniup jampi untuk itu? Sebab itu, mengingkari keajaiban dan mukjizat Allah Ta'ala serta tergesa-gesa dalam mengingkarinya adalah pekerjaan orang yang tergesa-gesa dan bodoh. Malhujat jilid 1 edisi bahasa Urdu halaman 75-78. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, demikianlah daras Malhujat pada hari ini. Semoga apa yang saya bacakan ini dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kita di dalam mengkhidmati jemaat dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.